ini PR besar nih buat Betul. semua pihak. Betul. Ya, bagaimana mencari solusinya. Kadang iblisnya juga datang dari orang gereja. Alah. Kenapa? Penyanyi beneran. Gak berani genjreng ya? Saya gantung gitar. Kalau memang beliau penyanyi beneran, kasih gitarnya sama beliau. Dia penyanyi bukan pegitar. Bukan pegitar. Dan kita bikin istilah baru, pegitar. Pegitar, bener. Rasanya di KBBI nggak ada itu Nggak yang ada. namanya pegitar. Ketemu lagi bareng kita berdua. Saya Nodi Rahadian. Dan saya Sony Bastian. Kita ketemu di rumah Nodi. Ya, Rumahnya Nodi dan Sony. Dan hari ini kita ada yang spesial. Kita kedatangan sosok Iwan Z. Di sini gua kayaknya kagok itu ke lu berdua pakai shalom gitu. Aduh. Boleh kok, boleh. Boleh ya shalom. Boleh banget. Hai shalom buat semua. Aduh, tadi pas dibilang Iwan Z, tahu nggak? Gua sih enggak. Jujur aja. Tapi kalau dari penampilan gua bilang biasa. Wah. Iya. Udah sekeren gitu yang biasa. Kalau keren itu hitam semua rambutnya. Lagi musim, Iya. no, Lagi musim ya. Kan begini. sudah meninggalkan dunia hitam. Iya. Oh iya. Sekarang masuk ke ilmu putih. Yes, walaupun masih abu-abu. Masih abu-abu. Jadi Iwan Zen ini adalah kebetulan teman gue juga Not. Oke. Di radio lama. Berarti Ya, sama ya. tuanya ya. Teman bukan berarti harus seusia. Tidak Masih semua teman ngomongin harus seusia. Bukan, tapi kayaknya tuh kenalnya lo banget gitu. Betul. Ada. Saking akrabnya saya manggilnya Opa. Opa dengan maksud yang opa beneran atau opa Korea? Beneran. Dan menurut gua, untung ada opa Korea itu, gua jadi masih agak sedikit Terselamatkan ya. terselamatkan. Dan gara-gara dia, semua panggil gua opa. Asik ya. Seluruh teman-teman kantor manggilnya opa. Opa semuanya. Iya. Nah, Ya sudah, jadi- memang gua paling tua sih. Ini sebenarnya bukan tua, tapi hidupnya lebih lama dari kita. Nah, Iya, betul, itu betul. dia. Kita perhalus sedikit. Kalau udah gua banyak makan matang asam ya. garam, udah Kenapa? banyak makan asam garam. Betul. gitu kan. Banyak makan rujak. Pecinnya banyak nggak? Kalau Asam bahasa garam, pecinnya kurang. Pecin juga. Kalau bahasa enaknya lebih dulu mengenal alkohol daripada kita. Mau bilang enggak tapi Dibuka, semuanya dibuka. harus kita akui. Oh, iya. Benar nggak sih alkohol itu menjaga suara tetap bagus? Enggak juga. Sial. Lu Enggak nggak juga. bisa ngeles ke sono. Lu nggak bisa ngeles ke sono. Oh enggak. Karena udah alkohol pasti harus ada rokok. Nah itu tuh yang bikin ini ngomongin pelayanan apa? Katanya Harus ada latarnya dulu. Bridging dulu. Bridgingnya dulu. Oke, Karena kan oke. Iwan Zen ini adalah seorang penyanyi. Betul. Sampai sekarang pun masih aktif menyanyi termasuk di pelayanan. Nah, tapi Ya. mau nanya dulu suaranya tetap terjaga. Nah, gue mau nanya di awal. Nah. Apakah salah satu rumus menjaga suara bagus adalah alkohol? Ternyata Enggak Bukan. juga, Oh, malah gitu. jadi serak nih. Malah jadi serak ya. Serak kan serak. gitu. Kebanyakan alkohol berarti. Atau kurang? Iya ya. Biasanya kalau gitu, kalau penyanyi kalau sedikit kurang. Kurang. Rock Kurang sama- kenceng kurang dibilangnya. kenceng. Makanya jangan cuma aseton minumnya. Yang berkelas dong, datang ke Glumisan deh. Barosa Banyak menghubungi sponsor. manajemen Glumisan Banyak Deh, sponsornya, dihubungi. kalau lu ngomong gulumisannya harus ada di sini. Nah, Tapi nggak episode ini. Oke. anyway ini apa namanya netizen yang budiman harus kita kasih kenal dulu siapa Yes. Iwan Zain gitu ya. Iwan Zain ini masih aktif juga bersiaran di salah satu radio swasta. Ya. Yang saya nggak akan sebutin radionya apa tapi inisialnya I. Hanya Emang I doang soalnya. Memang I doang ya. I radio itu kan bisa India, Indonesia, Betul. Irlandia, Islandia. bebas. Bebas ya. Yang pasti memutarkan 100% lagu Indonesia. Iya. Lah, bukan yang Masih hanya memainkan lagu terbaik lu sekarang apa ngomongnya. kabar listeners? Aduh. Boleh dong. Boleh dong. Menyapa. Menyapa. Ya. Betul, Bang Iwan ini masih siaran di E-Radio. E-Radio. Sejak Walaupun udah tua jadi ditaruhnya di weekend.
Oh gitu? Nggak apa-apa karena biar dekat sama pelayanan. Bridging gue bagus. Karena yang di weekend orang-orang tua juga lagi pada istirahat, jadi denger radio. Oh, beres siaran langsung beres gereja langsung siaran. Asik. Itu biasanya. Biasanya. Ya udah 2 tahun ini kan nggak ke gereja. Online kan online. Ada online. maksudnya. Oh, Nah, biar Jadi lebih tidak tahu. bergereja bersekutu gitu kayaknya udah enggak. udah lama. Udah 2 tahun. Kalau boleh tahu gerejanya di mana sih, Bang? Sebenarnya saya itu terdaftar itu di GPIB. Maranatha. GPIB Maranatha. Yang di di Cibenying. Cibenying. Di Cibenying. Tapi karena ada ya kita masih bebas lah ya milih-milih gitu walaupun terdaftar di situ, dan akhirnya saya sempat di GBI Philadelphia. Nah, memang kalau zaman gua dulu juga Not sama Opa Iwan ya, kita tuh ada GKKB, Gereja Keliling-Keliling Bandung. Masa muda itu kan kita mencari mana yang paling nyaman. Khotbah itu tidak ada tentang benar salah. Maksudnya yang duduk di sebelah lunya yang paling nyaman yang mana? Maksudnya itu yang utama. Ya kan, yang cantik-cantik, Yang rambut cantik. panjang gitu kan. Nyari jodoh, salah satu tujuan datang ke gereja nyari jodoh. Makanya ke GKKB ini. Di sini nggak nemu, pindah gereja ini. Pindah gereja ketemu jadi Katolik. Iya, ketemunya di Katolik. Ya, Jadi tapi gini, kenapa gua nggak terlalu datang ke GPIB itu karena di Philadelphia ini gua ngedapetin plot untuk gua pelayanan dalam arti kata gue bernyanyi di situ. Slotnya ada. Artinya di gereja GPIB dulu waktu itu. Ya nggak bisa lah. Oh, gitu. oke. Sedang tidak. Mereka kan ada liturgi yang harus dijalani tuh ya. Yeah. Nggak sembarangan orang gue abis dibaptis aja gue pengen nyanyi dan nggak boleh gitu. Nggak ada di dalam ini nggak boleh. Nah, Gitu. Artinya tata cara aturan gereja itu masing-masing gereja berbeda-beda. Kebetulan di GPIB Maranatha tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Gue nyanyi di situ setiap Oh. minggu. Nah, kalau di GBI Philadelphia ini gue dapet nih slot untuk nyanyi, seru banget gitu ya untuk nyanyi buat Tuhan itu, walaupun kita pelayanan nggak hanya buat nyanyi gitu ya. Nggak hanya dinyanyi. jenisnya nggak nyanyi doang. Enggak. Ya. Iya. Kayak Nodi sama saya kita markirin. Baru ngomong. Gue baru mau bilang, lu bagian narikin karcis, gue Iya. bagian piriwit. Kadang-kadang parkir itu lebih gede loh duitnya dari pendeta. Serius sih? Masa? Kalau gitu saya akan jadi tukang parkir setelah ini ya. Cari gereja yang gede. Oh iya, biar betul. parkiran mobil banyak. Nanti kita bikin yang drive thru. Biar masuk bayar. Oke, kita balik lagi. Tema kita hari ini Nodi, kita ngomongin soal Pelayanan. Pelayanan ini kan di lingkungan umat Nasrani ini Betul. jadi satu hal yang pasti dikenal. Ya. Dari zaman kita sekolah minggu, gue inget banget Nodi waktu itu sama Pak Iwan, paling susah ditunjuk jadi petugas pelayanan waktu masih kecil karena kita malu. Disuruh jadi petugas worship leader, bahkan persembahan buat mengedarkan kantor. Malu dulu waktu masih kecil. Kenapa kalau sekarang lu nggak tahu malu hari persembahan? Kan bisa pura-puranya ngambil, padahal pura-pura masukin, padahal Kalau nggak dapet duit gini aja gitu. Iya. Oh, melakukan juga. Pernah gua gitu. Kacau nih. Aduh. Gini aja gitu, masukin aja gini Iya. kan padahal nggak ngeluarin Ini apa-apa. doa. Ditiup nggak? Nggak usah. Kalau ditiup jadinya jampe. Cuman memang ada perbedaan antara gereja Katolik dan gereja Protestan dalam bentuk pelayanan. Dalam artian, betul kalau tadi sempat Bang Iwan bilang di gereja apa GPIB. GPIB itu ada liturgi, dan di setiap gereja Kristen juga memang ada liturgi berarti ya. Betul. Sama seperti halnya gereja Katolik. Kalau biasa kita kupas sedikit tentang yang Katolik, biasanya akan ada pelayanan itu sebagai putra altar. Lalu juga lektor yang membacakan ayat bacaan ya. Lalu juga ada tata laksana, ini untuk yang kolekte tadi. Ya, sekarang ada divisi baru tata tertib, betul ya. Kalau sekarang ada tatib. Terus juga ada perangkai bunga, ada choir atau kur. Lalu ada kur itu pun ada perkring, ada yang betul, bikin ada sendiri perlingkungan, ya? ada yang memang grup sendiri. Kalau di katedral itu ada Saint Peter's tuh ya. Teman-teman Saint Peter's Katedral, atau ada teman-teman Gita Bahana. Nah, itu juga kan memang perkumpulan sendiri. Kalau di Kristen sendiri, Bang Iwan boleh cerita dong, biasanya ada apa aja sih pos-pos pelayanan? Oke, nggak sedetil punyanya Katolik. Ya, nggak sedetil punya Katolik, tapi biasanya udah diatur itu
sebulan sebelumnya, jadi kita udah tahu siapa Sudah dia. ada jadwalnya. Sudah ada jadwalnya. Oke. Begitu juga dengan di GBI Philadelphia itu, gua udah kedapetan nyanyi itu di tanggal berapa itu. Oke. Dan, walaupun tidak sedetail yang Di Katolik gereja ya. Katolik ya. Iya, Oke. iya. Betul. Jadi kalau misalkan tim pelayanannya sendiri biasanya nih kalau dalam hal bernyanyi, Bang, Ya. ada worship leader yang saya Betul, tahu. betul. Lalu ada apa lagi? ada worship leader, ada singers. Ya. Oh, itu beda. Beda. Oh, Beda. Worship leader Singers. itu, Sidney Muhede, Yeah. Sari Simorangkir, Yeah. itulah mereka orang-orang yang dibilang jadi worship leader. Jadi semua bisa, cuman nggak semua punya apa sih? Kemampuan. Kalau itu kemampuan atau urapan sendiri. Kalau gue lihat Sydney, lihat Sari gitu, itu kayaknya mereka bisa benar-benar menyihir gitu, Menarik orang. ya, Oh, menyihir. iya. Bisa yang kita benar-benar bisa masuk dalam hadirat Tuhan Iya, iya. gitu ya, Iya. bareng-bareng sama mereka. Itu worship leader. Itu worship leader. Singer lebih ke mana nih, Opa? Backing vokalnya kalau di duniawi. Oh. Nah, Pam 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 cuap. Yes, Pam pam gitu. cuap. cuap. Iya, iya, iya. Karena gini, kalau di Kristen yang Ya. nggak tahu juga ya, memang ada beberapa apa sih? Ada yang tergabung dalam PGI. PGI itu kategori tata ibadahnya itu okumene. Okumene itu tata ibadah yang tipikalnya banyak ditemukan di gereja-gereja yang masuk dalam PGI. Tapi untuk gereja yang dengan konsep worshiper ini kan juga bernyanyi adalah salah satu kekuatan dari tata ibadahnya. Betul, Makanya betul, ada peran worship leader. Betul. Kalau misalkan kita ketemu ke GKI atau HKBP, nyokap gua itu tuh kategorinya singer saja. Dia Ya. hanya menuntun Ya. umat untuk bernyanyi supaya Betul. Ya. tidak salah nada. Nah, tapi kalau di Opa ini ternyata ada worship leader. Ada worship leader. Jadi kalau diomongin di duniawi nih ya gitu, dia bintangnya gitu. Oh. Dia bintangnya. Kita di belakang tuh singersnya Backing gitu. vocal. Ini Backing vokalnya. kayak kita kalau lihat konser Hillsong. Ya, seperti Kurang itu. lebih gitu ya? Iya. Seperti itu. Kalau yang belum tahu konsep Hillsong, ya nanti abis ini ketik aja search Hillsong. Gua kira mau ngasih tahu. Gua kasih tahu yang bener loh. Iya. Iya kan? Searchnya di Google. Iya. Soalnya di- orang kadang nyari Yahoo di Google. Lu pernah lihat ya? Orang Iya, googling Yahoo. Yahoo.com. Tapi di Iya, Google. iya, iya, iya. Bingung. Betul. Kalau nggak di Google juga di YouTube bisa. YouTube cari. ada. Jangan cari YouTube di dalam Google. Juga sama. Sony Bastian YouTube. Enggak ada. Iya. Nah, jadi memang kalau untuk Opa Iwansin sendiri berarti sekarang sebagai worship leader. No, saya lebih banyak ke Singer. singers. Lebih banyak ke singers. Dan di gereja GBI Philadelphia ini, mereka itu selalu punya KKR. Oke, kebangkitan rohani. Yes, itu dia. Dan di KKR ini selama udah 16 tahun mereka sebulan sekali konsisten dan gak pernah bolong. Itu mereka mengadakan KKR di gereja itu dan melibatkan banyak artis-artis. Artis-artis Jakarta ya, artis-artis itu dan kebenaran gitu ya, dengan senang hati akhirnya dari pihak gereja pun juga minta tolong lah sama gue dan itu gue seneng banget bisa menjembatani teman-teman gue yang di Jakarta mereka orang-orang Kristen yang punya kerinduan bernyanyi buat Tuhan tapi mereka nggak punya link gitu ya gue bisa Iya. ya mereka banyak loh penyanyi Kristen yang pengen bernyanyi tapi mereka nggak tahu mereka mau nyanyi di mana karena nggak pernah ada yang mau minta juga. Maksudnya untuk pelayanan. Iya, Kita untuk dalam konteks pelayanan. dalam konteks pelayanan. Takut ini kali belum apa-apa udah jiper bayarannya Iya. berapa. Nah, ya kan udah itu jadi pun public juga bisa figure. selalu jadi dilema. Itu selalu jadi dilema kita. Ini sebelum kita masuk ke ranah yang Dilema. di dalam nih ya. Karena kita ngomongin kelamaan sih Pak, di situ. ini kan Bukan apa-apa bang, kita ini ada di ujung jurang. Hati-hati. jadi di tiap podcast ini kita Ini menyelamatkan kita berdua dulu. Baru bintang tamu. Jadi bintang tamu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini sama aja dengan obrolan pinggir jurang ini. Tapi balik lagi ke konsep pelayanan ya, Ya. Opa. Karena tidak semua orang punya panggilan ini. Ya. Contohnya saya sama Nudi, kita tidak seaktif itu di gereja ya. Masa? Kita harus akuin. Masa? Not, dukung gua dong, Not. Masa? Gue gak pernah lihat lu jadi petugas. Kapan gue lihat lu jadi petugas? Iya kan gua bilang gua bagian piriwit. Iya.
Dan kita cuma nggak mau ria. Gak mau ya. Nah, Kalian belum ditengking ya. Atau kami belum bertobat. Belum ditengking. itu dia yang saya salut, Opa. Ya. Tidak semua orang punya panggilan untuk melakukan pelayanan. Ya. Betul. Tidak semudah itu loh, dan Betul. tidak semua orang menemukan panggilannya. Ya. Opa sendiri mengalami panggilan, gue pengen melayani untuk Tuhan itu sejak kapan? Dari gua kecil lah, dari gua pengen nyanyi, udah nyanyi, gua pengen banget nyanyi buat Tuhan. Tapi memang kadang nggak dapat kesempatan itu. Kadang juga apa ya, orang kok nggak manggil gua sih, ini gua kepingin nyanyi, Di pengen gereja. banget lo nyanyi di gereja gitu Kalau ya. nyanyi di depan pejabat negara udah, di depan segala macam udah. Di Di depan gereja tuh enggak. loh. Nah itu dia, dan puji Tuhan di GBI Philadelphia ini gue udah 6 tahun, ya udah 6 tahun gitu, gue ada di dalam situ di pelayanan di sebulan sekali di KKR itu, dan itu bisa apa ya, wah gue sangat bersyukur banget bisa ada di situ. Dan nggak hanya suara gue dipakai di situ, tapi link yang gue punya atau perkenalan gue bersama teman-teman gue di Jakarta, penyanyi-penyanyi yang punya nama ya, gue bisa tarik mereka gitu. Dan yang punya kerinduan untuk melayani Yes, juga. Siapa betul. aja siapa kira-kira yang Contoh. contoh. Rio Febrian. Wah, Ya. yang Temen gue main bola dulu. mana main bola? Ya, Rio Febrian. Rio Febrian, Nania Idol. Idol. Wow. Terus ya Eka Deli itu udah selalu dia nyanyi-nyanyi di Oke. gereja. Terus Pongki Jikustik bersama istri. Oh ya, Putri. Hei, mereka orang Katolik loh. Iya. Iya, Dan mereka betul. tinggal di Bali ya kalau Iya, nggak mereka salah di ya? Bali. Mereka di Bali. Terus Ada nama siapa seperti lagi? Lea Ruth Simanjuntak? Sahanaya, Ute. Ruth Sahanaya, Sari Simorangkir, Harvey Maleholo. Dan itu tuh semua mau melayani bernyanyi di gereja. di gereja itu. For free kah? Deng jeng jeng jeng. Ujung Deng, deng, jurang. deng. Ujung jurang. Itu yang susah banget Iya, ya. iya. Karena memang gua harus menjembatani apa yang dimaui sama gereja dan apa yang dimaui oleh si manajemen artis ini. Nah, karena untuk Itu menyanyi yang- di gereja ataupun di publik, kalau manajemen artis nganggapnya sama. Enggak, Enggak, beda. tetap beda. beda. Ini Beda. seperti Beda-beda, dan semua juga punya Kebijakan. kebijakan standar sendiri-sendiri. Oke. Ada yang dilepasin. Kalau lu nyanyi buat Tuhan, Silakan. manajemen Terus sendiri. nggak perlu tahu. Oh, oke. Tapi ada juga ya artis. Gak usah disebut, gak usah disebut. Gue mau nangis kalau Iya, iya, iya. ini. Gue mau nangis, pengen nangis gini. Ada yang gue mau minta lu nyanyi, gak usah gue sebutin Iya. siapa namanya. Pengen minta deh kamu nyanyi untuk di gereja gini-gini. Gue kenal Iya. sekali. Kenal sama orang tuanya pun Iya. gue kenal. Oke, lewat manajer aja. Dan gue sangat menghargai itu. Iya. Sangat menghargai. Gereja bilang gini, ada gereja yang bilang, Wan kalau lu mau minta artis itu gak usah lewat manajer, langsung aja lewat artisnya, kan lu kenal. Nggak bisa gitu Iya. juga. Iya. Apapun yang gua lakukan, manajemen harus tahu. Iya. Oke. Job apapun yang gua ambil, manajemen harus tahu. Jadi gua harus lewat manajer. Son, kemarin lu ngundang Bang Iwan lewat manajer. Untung nggak punya manajer. Barosa ini gimana jawabnya Barosa? Udah barusan dikasih hotband. Pas banget gua kesini pas gua pengen itu. itu udah jalan Tuhan. Haleluya. Itu udah jalan Tuhan. Sebentar, ada yang harus kita luruskan. Jangan jadi presiden bayarannya hanya hokben. No, hanya podcast ini. Yes, No. yes, yes. Tidak hokben. Oke, gue terusin lagi ya. Iya. Oke, gue pengen dong, ya tapi nggak harus lewat manajer. Ya oke, gue lewat manajernya dan gue minta dia baik-baik gimana mau gue. Oh boleh, pas ini kebenaran kosong gitu. Iya. Kita nggak bilang honor, tapi persembahan kasih. Oh, PK, bahasanya. baru- persembahan Kasih. kasih. Oke. Nah kira-kira persembahan kasihnya berapa? Gue harus ikutin ke semua. Dan Opa memang ngedeklar itu di awal, langsung Iya, langsung ditanya. Papaitan heula. Papaitan. Ya, papaitan Papaitan. lah. Dia bilang, ya kalau kita buat PK-nya buat artis ini setengah dari honor dia. Oke. Yang publish. Oke. Oke. Boleh tahu honornya berapa? 75 juta. Lu bayangin, terus udah gitu gue mikir, kalaupun setengah dari 75 juta, gue nawarnya gimana coba? Sedangkan Opa untuk perform berapa lagu dan lagu rohani kan yang Iya. diharap bukan lagu komersilnya dia. Bukan. Misalkan Bukan. Dia ngisi 2-3 lagu rohani nih Iya. di sesinya dia, hanya itu. Iya, iya. Tapi ngebukanya setengah dari harga Setengah publish dari rate. publish itu. Waduh,
gue mesti ngomong lagi dong ke gereja. Ya. Gimana caranya ya? Ya udah gue bilang aja, nih, ini ada chatnya nih, gue kasih gitu ya. Waduh, sampai gini, gua KKR bayar pendeta juga nggak segini. Bahkan ngelebihin dari pendetanya. Nah, itu dia. Masa artisnya lebih mahal dari pendeta? Gitu kan? Ya, gua gitu. Artinya Gimana mulai ada satu kondisi di mana konsep pelayanan ini ada dua arah yang melihat nih. Iya. Di satu sisi sang Sopan amat. coy. Ngeri saja. Lo udah tahu lo udah kemana. Ngeri kok. Sopan amat. Langsung aja, gue mah langsung aja soalnya. Enggak, ini kita mewakili pihak gereja. Kita nggak bisa pungkiri, gereja juga misi utamanya adalah pelayanan. Betul. Sudah jelas. Mau Katolik, mau Kristen sama aja. Betul, gitu. betul, Ada betul. satu sisi ingin memberikan yang terbaik untuk umat. Ya. Salah satunya memberikan public figure Yes. untuk kenyamanan umat. Yes. Dengan misi adalah pelayanan kepada Tuhan. Di satu sisi talent, kayak kita juga talent bertiga. Iya, betul. Kita hidup dari profesi kita. Iya, Ya. betul. Di sana dan betul. salah satu apresiasi tertinggi adalah kita diberi layak. Iya. Apresiasi yang layak gitu. Selama ini yang terjadi, Opa akhirnya jalan tengahnya gimana? Jalan tengahnya, gue kasih contoh nih artis yang susah banget nih Yang tadi. setengah. Yang tadi disebutin. Iya. Yang inisialnya juga nggak mau disebutin nih. Nggak mau. Ya gue telepon mamanya lah. Tepuk tangan dulu. Ketika Mama sudah mendengar, halo Tante, ini dengan Iwan. Iya Iwan, kenapa? Gila, gue anaknya segini, gue bilang gitu, anaknya segini, Untuk pelayanan. gimana pelayanan, gue nawarnya gimana? Oh bagus kalau segitu. Tante aja biasanya di atas gitu. Terus, aduh, Wan, kayaknya di bawah situ juga bisa deh gitu. Berapa? Gue bilang, emang gereja punyanya berapa? Segini. Ya udah deh, boleh. Selesai. Saya gue lihat mamanya, mama itu melebihi manajemen. Betul. Kepada mami saya tercinta, tolong jangan tonton kayak ini ya. Jangan, mama kita jangan lah. Ya, Dan untuk harga MC no dirahasiakan belum bisa ditawar lewat mami ya. Ini Coy. ditegaskan dulu dari sekarang coy. Betul. Nanti dicontoh soalnya kalau enggak. Sebenarnya bukan dicontoh, gue udah kejadian. Udah kejadian. Udah kejadian. Gue juga pernah ngalamin waktu itu. Dek, tanggal segini kemana? Tegang dong. Iya. Tanggal segini kemana? Iya. Kenapa, Mak? Mama ada acara di Bumi Sangkuriang. Wah, acara apa, Mak? Lelang gereja. Wah, Pilih udah gak enak ya. kenapa, Mak? MC-nya. Gak berani nanya honor. Gak berani Iya. Udah, pelayanan, coy. Gak pernah kejadian. Tapi kalau gitu pelayanan bukan based on dari dalam hati dong Son lu. hati. Maksudnya gini. Hatinya Not nanya jangan Coba gitu. dulu sekali lagi, ulang lagi, retake. Hatinya tadi ngomongnya gimana? Hati. Nah, tidak continuity itu hatinya. Maksud gua sekalian gua mau nanya sama Bang Tidak Iwan. continuity. Gue sekalian mau nanya sama Bang Iwan kenapa gue kejam gitu nanyanya sama lu ya. Karena maksudnya gini, ketika orang melayani harusnya kan idealnya dengan sepenuh hati dong. Iya. Tulus. Gue kan mau melayani. Tulus. Iya. Tulus emang pelayanan. Hah? Tulus itu sepatu sama sewindu. Bukan, Tulus itu lagu gereja. Hah? Tulus tiada celah. Nah, ini kita udah nggak tahu nih. Kita udah nggak tahu nih. Itu angkatan Kalian tidak 70-an. tahu. Kalian tidak tahu. Pak. Itu harusnya ikhlas ya. Tulus. Harusnya ikhlas. Tapi kan ada beberapa nih contoh kayak tadi contoh nyata dari rekan kita Sony yang bilang bahwa ya Udah deh. Gitu. ya Ya, udah deh, itu gitu. terpaksa itu ya. Terpaksa sih enggak. Ada Bang di fenomena Iya, itu di kelingkuhan iya. gereja tuh ada. Iya. Bukan terpaksa tapi nggak ada perlawanan. Beda ya Son. Beda. Tapi nggak hanya dari artis itu aja loh. Ya. Gua nggak dapetin pengalaman ngeri-ngeri Ya. sedap itu ya. Nah, ada juga artis-artis yang free. Maksudnya gini, pelayanan itu free. Lu mau punya duit berapa juga nggak apa-apa. Ya. Nggak ada pun Nggak apa-apa. ada pun nggak apa-apa. Gua ke gereja lagi dong. Katanya dia mau dibayar berapa aja PK-nya. Jangan gitu dong. Pihak gereja jangan gitu. adat ya. Jangan gitu dong. Loh, kok jangan gitu? Gue bilang, mereka, iya gue bilang gitu, jangan gitu. Iya, yang penting dia kasih tahu berapa aja.
biar kita lebihin gitu. Oh, Gitu. Dibilang ya honor tadi si artis itu kegedean, ya mereka kaget ya. Dibilang Nggak ngasih harga. juga, Kaget mereka juga. kaget juga gitu. Kadang itu ngeri-ngeri sedap banget lah Iya, gitu ya. Kerja buat Tuhan itu memang nggak gampang. Nah, Nah, Opa sendiri gimana? Maksudnya as a person. bisa lo ya. Bisa Iya lo ya dong. masuknya ya. Emang Bis gua mau- Ahmad di sini. loh, Bang Iwan. Emang gua mau masuk jurang sendiri? Dan gue sebenarnya gue menganut teman-teman gue yang nggak dibayar juga nggak apa-apa Oh. gitu. Maksudnya- Kenapa lu bingung gue mau bayar gue berapa? Bukan, soalnya mau nelfon mamahnya kan mama udah nggak ada. Hari ini ya? hari ini ulang tahun. Ulang tahunnya. Aduh. Dan buat yang nggak tahu, mamanya Iwan Zain adalah penyanyi yang menyanyikan lagu Diciptakan alam pria dan wanita. Ya, Itu mamanya itu. Iwan Luar Zain. biasa. Tepuk tangan dulu dong buat almarhum mamanya Bang Dan Iwan. dia di dalam setelah dia menang penghargaan, terakhir dia mendapatkan penghargaan pahlawan musik wanita dari Jawa Barat gitu ya. Tapi memang dia hidupnya memang hanya buat Tuhan. Oh, serius apa? Betul. Lagu yang dipopulerkan waktu itu tuh maksudnya dalam konteks beliau sebagai penyanyi komersil kan? Iya. Tapi di Tahun belakang 40 ya itu. Oh, no di SMA. Gua waktu itu lagi hits-hitsnya lagu itu. Ya, 40 50. Ketika gua lagi 50-an apa? Ya 50-an kalau nggak salah. Tapi di balik itu tetap pelayanan. Pelayanan. Artinya- dia meninggalkan. Oke. Tapi kalau di pertanyaannya dibalik nih Bang ya, berlaku juga dengan yang sekarang. Ketika kita sebagai performer gitu ya, ngebedain antara job dan pelayanan gimana? Kan dari tadi cerita tentang mamah ya, almarhum mamah ya memang kalau beliau ini lebih benar-benar concernnya ke pelayanan. Tapi ketika someday ditawarin oleh pihak TV swasta lah, radio swasta lah atau apa untuk perform gitu. Iya. Termasuk dengan yang nyata di kehidupan sekarang nih contohnya. Bang Iwan gimana sih? Secara Bang Iwan aja dulu. Apa tuh gimana? Untuk ngebedain? perform antara yang sekuler dan rohani dan rohana. Oke, rohani dan rohana. Ya. Asal rumah duka bukan? Nana rohana itu. Cuman kan gitu. Kita kan kaitannya gitu ya, rohani rohana. Iya. Kalau di rohana, Ya. gue masih ngerokok. Rohani gue nggak. Itu kan dari apa namanya kebiasaan. Nah ini lebih ke gimana menyikapi untuk misalkan urusan job nih, urusan job yang semua orang butuh duit, Ya. semua orang juga butuh fulus gitu Ya, ya ketika habis perform mengharapkan sesuatu. Ya. Nah Bang Iwan sendiri dengan berbagai macam pengalaman cerita si A, si B, si C, gimana menyikapi memisah atau memilah antara ini pelayanan, ini job? Karena seringkali maaf. Seringkali ini dicampur adukan juga. Not MC dong, tapi PK ya. Banyak. Ya, Banyak. ya. Gitu. Sebenarnya sama aja sih sama lu. Ya, sebenarnya sama aja sama lu, cuman gitu ya. Gua tahu diri ketika gua dapat job untuk nyanyi pelayanan, gua akan serahin semuanya ke mereka. Ya ke pihak gereja. Artinya Maksud tidak akan dalam arti kata gua nggak mau minta ada nominal yang keluar Tidak akan dari keluar angka. tidak akan ada keluar angka dari mulut gua. Cuman invoice Dan- aja langsung ya. Karena gue pernah gini loh, ada pendeta ya tiba, lu mau nyanyi buat Tuhan nggak? Ya mau lah, kalau nggak mau nyanyi, suaranya ntar diambil sama Tuhan. Jeng jeng. Jeng jong jeng jong jeng jong. Segitunya. Para Romo, please jangan begitu ya. Para Romo. Iya. Begitu itu, ada. Ini terlepas dari konteks bercanda atau bagaimanapun, tapi Terserah tetap deh. itu buat kita talent Kayaknya kan nggak enak ya. jadi nggak Lu nyaman. tahu dong kalau orang Ambon kan matanya kalau ngomong kan udah mulai melotot-melotot ya. Oh iya. Nggak tahu. Gitu. Jadi kalau Iya. kalau Ale nggak mau nyanyi buat Tuhan, satu waktu Tuhan ambil Ale pengsuara. Iya. Gue langsung diem. Iya. Ya udah saya setahun ini nggak mau nyanyi deh. Tapi bukan hanya karena itu, bukan karena itu juga. Cuman ya karena gini aja, gue dikasih talenta dari Tuhan dan gue kembalikan lagi, gitu Iya, aja. sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Tapi kalau angka nggak akan keluar Not. Cuma ridersnya banyak. Ridersnya di total senilai budget. Rider saya gini, jangan cek gue kalau malam-malam kemana tuh jangan cek gue. Apa pengalaman ya selama ini banyak kan orderan job yang in the Iya, iya. middle ini nih pasti deket-deket hari raya dong, Natal, Paskah.
Kalau reguler kan sudah jelas, mungkin kayak misalkan Opani jadi rutinitas nih sebagai singer di gereja itu sudah rutin. Nah ini mungkin yang kita maksud yang Natal nih, ngisi dong. Nah, mau nanya fee nggak enak. Betul. Tapi ini profesi gue. No, sekarang gini, gak pernah ada kepikiran itu karena mereka juga langsung to the point. Berapa? Oh, pengalaman selama ini pengalamannya Wan pengen ini gitu ya. Cuman kita dananya segini. Langsung mereka itu, dan gua bilang lebih asik begitu daripada lu nanya-nanya berapa ntar kaget lagi. Betul. Ya gitu kan. Iya. Ntar kaget ini antara kemurahan apa kemahalan gitu kan. Kadang silence is golden. Nah, itu dia. Kadang silence gak golden amat. Betul. Karena seringkali dibalik kayak begitu ya. Diam mengharapkan sesuatu ternyata door. Endingnya nggak happy ending gitu. Iya seperti itu, banyak sekali dinamikanya nih. Dinamikanya ngeri-ngeri sedap banget tuh selama gua 6 tahun ya, hampir 6 tahun itu hubungi artis untuk pelayanan. Artinya kita nggak mau melihat ini sebagai satu fenomena negatif ya, tapi realita ini ada dan banget. Mungkin terjadi di banyak gereja. Banyak banget. Ini PR besar nih buat semua pihak. Betul. Bagaimana mencari solusinya. Kadang iblisnya juga datang dari orang gereja. Alah. Son, perasaan setannya ada yang di harus gereja. ngegiring ke ujung jurang tuh kita. Lah kok ini tiba-tiba di tengah jurang loh ya. Tapi gimana nih maksudnya kata gini, yang bikin kita jadi nggak damai sejahtera kadang-kadang adalah orang gereja sendiri. Wow. Ya, Kita nggak mau pakai bahasa oknum yang sekarang lagi populer nih ya, tapi pasti akan ada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Jadi Itu mikir dia. siapa? Kadang gini gila ya gitu ya. Nyanyi buat Tuhan itu ternyata sulit. Kayaknya gampangan nyanyi buat sekuler. Ya, gitu. Seolah-olah ada Seolah-olah pandangan begitu ini ya, pandangan gitu. Inilah ada kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang dari gembala gerejanya sendiri yang tanya, ini artis ini udah bertobat belum? Ya mana gua tahu. Segitunya. Sebelum itu gua hanya dalam hati gua hanya berpikir harus gitu emang ya. Berpikir gua udah bertobat. Itu di depan mata lu. Katanya gitu kan Bang ya. Emang gue juga masih begini gitu kan. Itu kadang-kadang gitu. Gue langsung gini. Thanks to Marsha Simau, ada seorang teman gue. Nggak perlu kamu kecil hati kalau ada pendeta yang bilang begitu. Karena Tuhan Yesus pun memilih Matius untuk ikut dengan dia. Ketika Matius itu lagi bejat-bejatnya loh. Tata gue. Artinya gue bejat dong. Iya kan? Dia seorang Lewi, dia pemungut cukai, dia yang ngitung duit dia dibenci sama banyak orang. Dia bilang gitu. Dia belum bertobat loh. Waktu Tuhan panggil dia. Artinya jangan sampai kita playing God. Mengatakan orang layak atau tidak untuk memuji Tuhan berdasarkan ukuran subjektifnya. Betul. Terus juga kalau gitu saya pintar amat sih lu Son. kan? Baca teks baca. Bukan pintar sih, pintar aja. Bahkan saya nggak tahu tadi ngomong apa. Udah lupa. Dia pasti lupa. Nah, yang mau saya tanyain itu adalah jadi lupa. Nggak, gini, ada beberapa orang yang bilang katanya kan kalau misalkan orang udah berpelayanan, udah berpelayanan itu berarti dia mah udah lurus hidupnya. Enggak. Gua belum nanya, gua baru bridging. Enggak, gua hanya bilang gitu. Lalu selanjutnya, menurut Bang Iwan, apakah orang yang mulutnya manis nih ya, maaf nih, apa-apa puji Tuhan, haleluya, bla bla bla. Pertanyaannya kan belum. Enggak, jawaban gua adalah enggak itu mah. Belum tentu gitu ya. Ya kan tadi kan dibilang katanya apakah orang itu udah bertobat belum kalau pelayanan? Ya kan kita balik nih. Apakah yang sudah berpelayanan ini apakah dia juga sudah bertobat? Gitu. Jawabannya tadi enggak, lebih ke enggak juga. Enggak. Belum enggak semua maksudnya. Enggak semua dan juga kalian juga Anda juga harus tahu pelayanan kalau kita memang punya talenta untuk nyanyi, dapat kesempatan untuk bernyanyi, why not? Tapi semua pekerjaan kita bisa menjadi melayani Tuhan. Gitu. Asal memang tulus dan dilakukan dengan sepenuh hati gitu. Iya, pokoknya kita harus mengagungkan bukan mengagungkan tapi kita lebih
ini loh gitu, tidak mengecewakan Tuhan kita. Iya. Iya. Maksudnya Itu kalau ngomongin pelayanan. bertobat, misalkan seorang liturgis atau mungkin kita petugas gereja nih, pulang-pulang kita naik mobil marah-marah itu juga ada dosa baru yang kita bikin ya. Iya. Konteks bertobat ini kan Iya, iya. jadi sesuatu yang ukurannya apa? Saat seorang pemuka gereja mengatakan sudah bertobat atau belum kan jadi deg-degan. Betul. coy. Ketika bayar parkir ditagih marah-marah. Marah-marah. Padahal kalau waktu itu bayar kita bisa dapat 200.000. Yang nagih itu berapa itu? Nah, maksudnya itu dia mengatakan seorang bertobat atau tidak kan porsinya. Betul. Porsi siapa? Itu kan pribadi antara dia sama Tuhan. Berarti Kita bukan nggak bisa manusia tahu. lagi yang menilai dong. Betul. Itu pribadi dia sama Tuhan. Kita tidak bisa menyelami. Karena dan gini, kita nggak bisa judging, itu tidak bisa. Banyak yang gitu. ngomong bahwa kalau misalkan kalau gue udah kerja di gereja, gue udah bertobat, maksudnya sih menurut dia versi dia sendiri, berarti gue udah lebih dekat sama Tuhan, gue lebih bisa masuk ke kerajaan surga. Yang jadi mualaf juga banyak. Abis itu. Durasi. Padahal Maya jadi punya kekecewaan yang nggak bisa diungkapkan, akhirnya bisa seperti itu Pindah. gitu. Atau kita balik Pak, ada nggak orang yang ikut pelayanan dalam rangka dia membantu dirinya bertobat? Bisa, kenapa enggak? Ada juga yang Kalau gue mau Kenapa nanyanya enggak? gini malah Son. Karena gue yakin pertobatan itu kan punya proses. Nah, Ya, betul. salah satunya orang mungkin gua pelayanan untuk ngebantu Gue gua. kepengen malah gini, Leo nyanyi yuk, walaupun teman gue masih belum gimana, yuk nyanyi gitu, biar Hmm. sedikit, ya udahlah gitu, sedikit ngelepasin, Iya. walaupun gue sendiri juga belum lepas. Iya. Tapi minimal udah Barengan menggiring gitu. ke jalan yang Yes. lebih baik. Yes. Nah justru kalau gue mau nanya hal Apa sebaliknya, ada nggak sih maksudnya? Gue jamin pasti ada jawabannya. Tapi kalau gue lihat banyak yang gue pengen pelayanan, biar gue dilihat sama orang banyak. Ada. Maksudnya biar orang Ada. tahu gue bisa nyanyi, Ada. biar orang tahu gue tuh badan gue bagus. Iya, ya kan kalau motivasinya itu tampil ya. kan suka begitu ya. Ada seperti itu. Ya that's why orang-orang gereja juga akan minta penyanyi artis-artis itu kan juga buat ngelihat, wah artis idola Iya. gua ada di sini. Iya. Seperti Doni ada band gitu ya. Aduh, ibu-ibu itu di depan ngelihat tuh Benar. iya kan? Iya. Dan itu Doni ada band itu udah sampai 3 atau 4 kali gitu KKR di tempat kita karena memang jadi Idola. idola iya. ibu-ibu. Good lookingnya iya. Iya, sementara si KKR kita ini adalah KKR yang free, tidak bayar sama sekali, Oh, iya. tidak ada sponsor, jadi benar-benar real Dana. dari gereja. Swadaya itu ya. Iya. Kalau gitu supaya kita menetralisir nih, banyak hal-hal yang masih belum membuat kita nyaman dalam melakukan pelayanan di gereja. Kayak tadi obrolan kita ternyata ada loh yang kayak gini kayak gitu. Tapi untuk kita netralisir nih Opa, seorang Iwan Zen masih mau melakukan pelayanan. Sorry, I have to say di Opa yang sudah banyak malang melintang di dunia hiburan. Maksudnya banyak Jadi kuisnya. gini, lu udah nggak laku di dunia, lu jangan aja gitu. Dengan kata kasar begitu. Gitu. Susahnya pengen jadi orang baik ya. Nggak, karena judging tuh selalu ada. Iya, kan? Nah, itu dia. Maksudnya Opa melakukan pelayanan sejak lama dan sekarang you already 50. Ya. Tapi masih mau melayani. Sedangkan kita yang lebih muda merasa terpanggil juga. Kayaknya masih jauh gitu. Opa apa sih? Berdoa Tuhan Roh Kudus pimpin biar gua itu ada gitu, ada celahnya ya. Kalian berdoa. Berdoanya kan kita tuh nggak mau ria ya, jadi kita berdoanya kalau off cam. Oke aja. Dan kita harus ada tapi panggung. gini, kan Tuhan bilang semuanya indah pada waktunya. Pasti ada waktunya sendiri kok. Gue juga gitu. Waktu gue masih nyanyi di sekuler, aduh gue tuh pengen banget nyanyi buat Tuhan. Semua jawabnya datang ke kakak gue. Ya kan? Semua datang ke kakak gue. Lita ya? Lita ya. Lita Zen. Semua datang. Dan akhirnya 6 tahun ini gue dikasih ini kesempatan sama Tuhan sebulan sekali. Dalam sebulan itu gue bisa nyanyi sama grup gereja ini. Itu bisa sebulan bisa 3 kali buat ibadah minggu ya. Ibadah minggu, dan gue 1 kali KKR. Cukup banget Tuhan, terima kasih. Banyakin job sekulernya. Apa gitu badannya? Itu udah gak kepikiran. Udah sama nggak gua. kepikiran? Asli. Tapi udah nggak rezeki kepikiran. ada? Ada dong. Itu mengikuti? Itu dipelihara, kita dipelihara sama Tuhan. Itu. Oh, Gimana, Nan? hebat ya.
Ya, kalau saya pribadi tadi dibilang bahwa kita berdua suatu saat akan ada ke jalannya ke sana. Mungkin pintunya itu adalah dari rumah Noni ke Uskupan Bandung. Mudah-mudahan ya. Amin. Maksudnya kalau Itu boleh di gereja bisa boleh tepuk tangan. Boleh tepuk tangan boleh. Kalau biasanya ada yang boleh. Ada yang biasanya juga kalau soalnya gue di GPIB kalau mau tepuk tangan gue lihat dulu. Itu dia, itu uniknya gereja-gereja yang ada di dunia. Gue nyanyi kekerasan tiba-tiba di belakang ada di depan gue ngeliatin gue. Betul. Oh kamu toh gitu. Ada juga kalau ke gereja mamaku, jingkrak sedikit kaget imam-imam itu. Kan memuji Tuhan bukannya harus senang. Itu dia keunikan yang kita punya. Betul. Beda-beda setiap gereja beda-beda juga. Yang gue bingung adalah kalau Iwan Zen punya talentanya adalah bernyanyi, bisa jadi singer atau worship leader. Kita sekalian jadi koordinator. Koordinator. Kita nge-MC di gereja ngapain dong? Masa khotbah? Nggak bisa. Kita ngapain? Nggak bisa. Kita kalau khotbah itu jadinya nanti ujung-ujungnya ujung jurang lagi. Ujung jurang lagi. Nggak tenang. Makanya kita biar gini aja lah. Tuhan Kita Yesus itu baik kok. Tuhan baik. Itu domba yang di ujung jurang tuh diangkat. Asli dah. Lihat aja di gambar-gambar sana. Iya. Dituntun aja. Iya, nah, betul. itu kan yang digambar. Ada 2 domba yang gak ke film nih. Udah mau jatuh banget di jurang nih. Betul. Tinggal dijorokin. Tapi kalau lu ngomongin domba lagi, ini domba-domba di sini tuh tambun-tambun. Lu lihat gila. Tambun-tambun siap potong semua. Lebih ke sapi sih memang ya. Sapi ya. Nah, ini Bang Iwan sebelum kita harus akhiri obrolan ya. Pengen dong, ini kita kan ada di Komsos Keuskupan Bandung ya, YouTube channel mereka. Iya, gila gedungnya banget tuh. Bagus banget, gua pikir Grand Hyatt. Tahu nggak apa rumusnya apa? Kalau persembahan jangan tanggung-tanggung. Gua gini, gila orang Katolik kaya. Sebaliknya orang Katolik bilang, buset orang Kristen kaya nih kayaknya. Gimana kalau semakin kaya kita saling support aja, bikin support system aja. Atau nanti juga bakal ada episode tentang persembahan. Halo, berani nggak perpuluhan? Bayar nggak perpuluhan? Iya. Emang harus 10%? Kadang gua lupa lo kadang. Cuman gini, Tuhan kita kan Tuhan kaya. Yang kaya. Dan manggilnya juga Bapak, bukan siapa-siapa. Ada aja pembenaran. Satu pesan walaupun kita masukin persembahan begini gitu nggak ada apa-apa juga dia tahu dia lagi nggak punya duit. Iya, tahu ya. Nggak punya duit tapi kok sering-sering aman. Gitu Tuhan ini rokok lo bisa beli. Minum lu bisa beli ya kan. Persembahan gak ada. Bang Iwan satu pesan dong buat semua baik umat Katolik maupun juga umat Kristen, Protestan dimanapun berada tentang pelayanan menurut Bang Iwan sendiri, ajakan ataupun apa untuk menyaksikan. Kalau aku bilang gini, semua hidup kita adalah melayani Tuhan. Kalau kalian nggak bisa juga atau belum dapat kesempatan gitu, misal seperti saya bisa nyanyi, saya juga pernah dapat kesempatan untuk nyanyi. Kalian bisa pakai pekerjaan kalian apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Do the best di kerjaan masing-masing. Makanya saya juga nanti di siaran akan sisipin ayat kali. Padahal radio sekuler. Ngapain sound katanya? Mau gue salamin ya ownernya? Jangan. Soalnya owner lu gue kenal. Tapi kayaknya nggak Abdul kalau kita nggak dengar seorang Iwan Zen bernyanyi. Pertama, he's a singer. Kemudian sedang giat-giatnya melayani. Satu lagu pujian yang Opa Iwan Zen paling suka. Semua banyak, tapi setiap kali pujian ini selalu ada di hatiku. Apa itu? Give thanks. Give thanks. Give thanks. Tahu lagunya San? Ngasih tank. Give thanks. Ini lagu perang berarti. Ada tank dari kayu, thank you. Tadinya mau ngiringin gitar, tapi kayaknya akapela lebih bagus. Percaya sama gua. Dia bisa masuk suara 2. Nah, mudah-mudahan. Aku suara kuda ya. Refnya aja ya karena gua serak. Oke. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what
the Lord has done for us, give him thanks. Itu. Asik. Sebentar lagi Bang Iwan nungguin. Ini kapan kita masukin? Gua kira nungguin mana invoice-nya Sony, Nodi. Enggak nungguin, tadi kan udah kode. Ini berdua bisa masuk suara Udah dua. masuk. Iya, gue juga dari tadi. Dan gue lupa ngajak lu. Iya. juga. Egois, gue suka itu egois. Enggak, memang lebih bagus gitu kok, Pak. Iya. Percaya deh. Iya, Lebih bagus kayak tadi. Udah percaya. Percayalah, Kita nggak bisa yang gitu-gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Opa Iwan Zen Terima sudah kasih kembali. menginspirasi kita Kalian juga. berdua memang luar biasa. Biasa di luar. Iya. Ya. Ditunggu loh pelayanannya. Oke. Oke. Kembali. Kalian kalau mau undang artis atau apa lewat aku. Tuh. juga bisa. Keren. Ya. Ini Sunday kalau perlu. Jangan. Terima kasih Opa. Kita ketemu lagi di Sama-sama, kesempatan ya. sama-sama. Aduh, senang Oke, banget Nodi. gua. Sekian podcast kita hari ini. Podcast episode hari ini mengetuk banyak orang mudah-mudahan ya bahwa pelayanan Ya. itu tidak hanya selalu kalau kita belum punya kesempatannya di ladang Tuhan, di manapun kita berada kita bisa Yes, ternyata. betul. No. Do the best. Dan juga jangan jadikan pelayanan ini adalah untuk mencari popularitas. Ya. Ya. Kita gunakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Yes. Saya Nodi Radian. Saya Sony Bastian. Dan saya Iwan Zen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.